upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola oleh untuk dan bersama masyarakat. Salam sehat, sehat Indonesia. Dimulai dari remaja. Apa itu Posyandu Remaja? Posyandu Remaja merupakan tempat pemberdayaan masyarakat yang ditujukan khusus untuk kalangan remaja. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif. Artinya, semua hal yang tidak berbentuk dipakai untuk upaya fasilitasi dapat disebut sebagai pemberdayaan. Contohnya, penyuluhan atau sosialisasi kedua hal tersebut tidak berbentuk atau tidak nyata, hanya sebatas konsep kata-kata atau peragaan. Oleh karena itu, penyuluhan atau sosialisasi dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan pemberian informasi kesehatan kepada individu, keluarga, atau kelompok. Informasi kesehatan tersebut diharapkan meningkatkan pengetahuan mereka untuk hidup sehat. Setelah mendapatkan informasi, pengetahuan mereka bertambah. Artinya, mereka dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham.
kembali di dusun Kepuk dan Suruh yang saya hormati dan yang saya banggakan, tentunya yang saya sayangi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini yang panas kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat, rahmat, hidayah, inayah, barokah, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di rumah Pak Narkam. Sehat semuanya, adik-adik? Saya pokoknya mau sedikit banget ya. Sehat itu perlu, penting, ya. Harus dijaga, harus ditingkatkan. Namun sebelum saya mulai, perlu kenalan orang, adik-adik? Kenalan betul? Betul? Kenalan betul ya? Ya orang dulu kenalan, ya orang apa? Saya saat ini dalam saya menyampaikan nanti sistemnya nganggu sepur untuk apa sepur argo? Argo. Berarti maksudnya harus ngerti tentang argo ini. Secepat hilang ya, tanpa ada kenalan ya. Posyandu remaja tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa ya. Remaja itu perlu dibentuk suatu posyandu ya. Intinya langsung saja, posyandu remaja itu apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Adik-adik, ada yang sudah tahu posyandu remaja? Sudah apa belum? Belum? Pengen tahu? Pengen tahu? Tak wacak nih baik ya. Posyandu remaja itu merupakan salah satu bentuk UKBM. UKBM itu apa? Di pelajaran kesehatan nggak ada UKBM. Kurang nih. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola oleh untuk dan bersama masyarakat, termasuk remaja. Ya, itu maksudnya Pak, untuk pembangunan dalam kesehatan. Nah, diharapkan adik-adik ini nanti bisa memberdayakan sehingga bisa meningkatkan kesehatan bagi remaja. Sasaran usia 10 sampai 18 tahun ya. Tujuan posyandu remaja ada dua, yaitu tujuan umum, mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada remaja, sehingga panjenengan kalau ada keluhan atau permasalahan kesehatan bisa ke posyandu. Kalau ini sudah terbentuk. Saya umat. Saya ulangi ya, tujuan umum yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada remaja, sehingga misalnya ya ada remaja yang bermasalah khususnya di bidang kesehatan, dengan adanya posyandu remaja ini
panjenengan ora usah repot-repot, bingung, ora usah bingung, cukup diselesaikan di tempat ini, ya, di tempat ini di posyandu remaja. Tujuan umum, tujuan khususnya nomor 1 adalah meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi posyandu remaja. Panjenengan nanti diharapkan bisa berperan, ya, bisa melaksanaan dan juga mengevaluasi posyandu ini kalau sudah terbentuk berjalan dengan lancar atau berjalan di tempat, ya. Itu maka kita harus bersama. Mari kita kalau bisa diteruskan menjokong obor jarak, ya. Karena yang apa? Ini untuk kepentingan panjenengan, bukan untuk kepentingan puskesmas, Pak Polo atau desa sini, tapi untuk kepentingan panjenengan sedoyo sebagai generasi penerus. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat. Panjenengan di sini dibekali untuk bagaimana cara hidup sehat, ya. Tidak berperilaku hidup yang apa ya, bergaya yang tidak sehat. Contohnya tidak perlu saya laporkan, tapi panjenengan saya kira sudah tahu apa toh gaya hidup sing ora sehat. Yang nomor 3 adalah meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, pencegahan nafsa, narkotika dan zat adiktif, kemudian perbaikan gizi, kesehatan mata, gigi, dan lain-lain. Bisa meningkatkan, ya, tujuan yang keempat adalah meningkatkan deteksi dini, pencegahan penyakit. Seumpamanya panjenengan intensine kok ijenom kok dhuwur, mergane apa? Kok terlalu awakku kok terlalu kurus sekali atau gemuk sekali, itu bisa dideteksi secara dini. Ojo-ojo aku kok tensiku ijenom kok tensiku dhuwur terus, ojo-ojo dhuwur terus, akhirnya apa? Kalau tinggi terus akhirnya apa? Terjadi apa? Darah tinggi. Kalau darah tinggi terus akhirnya apa? Akhirnya terjadi di samping gangguan jantung, ya, saraf juga bisa menimbulkan apa? Stroke. Itu karena tensinya tinggi. Itu. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran remaja untuk menghindari pergaulan bebas. Ya, di posyandu remaja ini makanya dibentuk agar dalam pergaulan panjenengan adik-adik itu terhindar dari pergaulan yang bebas. Kurasa melu kai-kai, kurasa melu ngangeng-ngangeng, kurasa melu geng motor, gitu. Memang kalau masih remaja khususnya yang laki-laki, saya pesan pada yang laki-laki. Sehingga kalau masih remaja itu mesti yang dikedepankan apa hati-hati yang laki-laki? Yang dikedepankan apa? Mesti dodone. Iya ora hati-hati laki-laki. Yang dikedepankan mesti dodone. Aku wis sapa mesti ngono kuwi. Nek yo aku dhewe pernah enom gabune ngrasane. Pernah ngrasane wis sapa. Nah, jadinya kalau bisa mengendalikan itu, insya Allah panjenengan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ikutlah kegiatan apa saja, olahraga, seni, terus apa? Bila melu olahraga apa wae oleh, melu bela diri oleh, melu poli oleh, melu badminton oleh. Sing penting aja melu sing ugal-ugalan. Kemudian prinsip dalam pelaksanaan posyandu remaja adalah pendekatan pelayanan kesehatan pada remaja. Jadi pendekatan pelayanan pada remaja
itu nanti ya itu tadi mendeteksi secara dini apa yang terjadi. Misalnya ada remaja yang misalnya ada gejala ini bisa dideteksi secara dini. Nah, posyandu remaja itu sebenarnya ya dilaksanakan oleh remaja sendiri. Ya, nantinya dibentuk kader posyandu remaja. Nah, ini yang sudah ikut ke Puskesmas siapa? 2, 3. Nah, ini diharapkan 3 teman panjenengan ini diharapkan menjadi kader, terus ditambah nanti dari sini misalnya yang pria bisa menjadi kader di sini, boleh tidak hanya putri. Nah, posyandu remaja ini diselenggarakan di setiap desa atau kelurahan atau malah di setiap dusun. Boleh, silakan, asal semuanya itu bisa dan mampu. Kemudian manfaat posyandu remaja bagi remaja bisa mengembangkan aktualisasi diri, bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan masalah misalnya tensi, mengukur tinggi badan, mengukur lila, mengukur pinggang, mengukur perut, mengukur apa. Terus yang putri biasanya diperiksa HB-nya. Kemudian meningkatkan partisipasi dalam kegiatan di desa atau di kampung. Remajanya sehat, insya Allah kegiatan di kampung, insya Allah remaja bisa mengikuti. Kemudian bagi remaja itu bisa aktif, manfaatnya bisa aktif dalam kegiatan yang bernilai positif. Terus manfaat bagi petugas kesehatan itu bisa meningkatkan akses pelayanan kesehatan tadi. Dan dalam pelaksanaan posyandu remaja itu nanti orang dicul tapi didampingi oleh puskesmas, orang terus dicul didampingi oleh petugas puskesmas. Kemudian membantu remaja memecahkan masalah yang spesifik. Misalnya di sini ada remaja yang bermasalah kesehatan apa saja, tapi masalah kesehatan ya, bukan masalah yang lain, cukup masalah kesehatan. Bagi masyarakat bisa mendekatkan koordinasi dalam pemberian pelayanan secara terpadu. 2. Meningkatkan peluang mewujudkan remaja yang berkarakter cerdas dan inovatif. Nah, manfaat posyandu remaja bagi keluarga itu adalah membantu mewujudkan anak yang berperilaku hidup sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter. 2. Membentuk anak yang memiliki keterampilan sosial yang baik. Nah, dalam pembentukan posyandu remaja itu ada langkah-langkahnya, yaitu kalau sebenarnya langkah-langkahnya itu seperti di posyandu balita atau lansia, terdiri dari 4 meja. Yang pertama adalah pendaftaran, seperti tadi pendaftaran. Yang kedua pengukuran itu ya tinggi badan, berat badan, tensi. Dan ketiga pencatatan. Pencatatan itu di buku register. Itu ada pemantauan kesehatan remaja. Orang mesti data tok ya. Ada pemantauan kesehatan remaja. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan. Ini misalnya dengan konseling diberi sopapnya ada, terutama yang putri yang anemi dikasih apa tadi? Tablet tambah darah. Itu fungsinya apa? Kegunaannya untuk mencegah anemi. Karena apa? Terus terang kalau putri itu
putri itu nanti kan ya apa ya sebagai calon ibu rumah tangga, jadinya dipersiapkan sejak remaja. Gen ojo apa? Gen ojo ategi. Nantinya diharapkan setelah dewasa menjadi mempelai dan hamil, melahirkan anak sehat, orang anemi, orang stunting. Stunting tahu? Stunting, adik-adik tahu ya putri? Sing lanang-lanang stunting ki apa? Mboten ngertos. Stunting ki nek cara Jawa kecentret. Kerdil, tapi bukan jebol. Kerdil. Dibanding seusianya itu misalnya umur 12 umurnya semene, ijek semene. Jadi orang sebanding itu mungkin dalam pengelolaan semenjak dari remaja itu, dari kandungan. Kemudian 5 adalah KIE. KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi, penyuluhan. Panjenengan nanti diharapkan bisa menyuluh pada teman-temannya. Kalau belum bisa dibantu misalnya dari puskesmas kasih apa ini, terus pemutaran film edukatif kesehatan itu bisa dilaksanakan di posyandu remaja, dan sarana dan prasarana di kegiatan posyandu remaja. Sarana yaitu berupa apa? Tempat atau gedung. Ini nanti diharapkan di sini apa gimana? Kalau di posyandu remaja potret. Sementara di mana? Di sini. Di sini, diharapkan nanti di sini. Kemudian prasarana yang diperlukan adalah timbangan, mikrotois itu untuk tinggi badan. Kemudian alat ukur lila tadi sudah ya. Kemudian alat ukur lingkar perut, alat ukur tekanan darah, tensi, buku register posyandu remaja yang disiapkan. Kemudian buku rapor kesehatan belum ada. Buku rapor kesehatan kalau di SMP tidak ada buku rapor kesehatan ya. Ada kan? Rapor nilai, rapor kesehatan ada mau SD. Tidak ada. Ya. Kemudian media KIE, cetak dan elektronik, set PKPR belum ada. Nanti seumpamanya sudah terbentuk, insya Allah diusahakan set PKPR. Nah, tahapan pembentukan posyandu remaja adalah tahap pertama adalah advokasi sosialisasi. Sudah insya Allah dengan demikian sudah advokasi pada pemangku kebijakan di desa Bumiharjo. Kemudian tahap yang kedua adalah rekrutmen kader. Mau telu toh? Dari sini 3. Diharapkan nanti ditambah. Orang mungkin apa-apa. Diharapkan ditambah. Ditambah dari putri atau putra juga bisa. Mau secara sukarela. Secara sukarela. Orang untuk bayaran. Kemudian berada dan berdomisili di wilayah dusun atau desa setempat, tidak merantau. Kemudian tahap 3 pelatihan sudah atau belum? Yang sudah dilatihkan ke Puskesmas sudah dilatih secara tensi. Simak dulu ada yang juga. Ada sudah dilatih kan? Nanti kan bisa di sini digunakan pada adik-adik semuanya. Kemudian tahap yang keempat adalah memonitoring. Nah, setelah ini terbentuk, diadakan evaluasi. Evaluasi itu dari puskesmas, dari desa, ya, agar apa? Kemajuan atau kegiatan posyandu remaja di dusun Kepuh itu berjalan sesuai dengan rencana, ya. Sesuai dengan rencana. Terus dalam masalah pembiayaan
pendanaan kegiatan ini bisa diambilkan dari APBD, pokoknya APBN bisa. Itu nanti tergantung pada kebijakan dari pemerintah desa Harjo. Sebenarnya pembentukan posyandu remaja itu dimulai dari SMB supaya malah apakah ada suatu permasalahan, khususnya permasalahan kesehatan remaja di desa itu dibawa ke MND. Tapi sudah Pak Polo sudah ibaratnya sudah memberikan kesempatan kepada panjenengan untuk membentuk suatu kegiatan yang namanya posyandu remaja. Nah, sudah habis ini. Nah, diharapkan kegiatan ini yang melaksanakan itu panjenengan, yang melaksanakannya dari mulai dan untuk panjenengan semua. Kegiatan ini saya mengharapkan berjalan sesuai dengan rencana. Nanti dipantau, didatangi dari puskesmas. Semuanya nanti didatangi dari puskesmas. Kalau sini sudah berjalan baik, terbentuk di wilayah Bumi Harjo yang lain. Kalau sini sudah berjalan lancar, insya Allah bisa diteruskan ke yang lain. Mungkin dari saya cukup itu. Katanya tadi kita sepuluh ngomong. Aku ini memang setengah puluh. Namanya mintanya kan sepur argo. Jadinya dalam penjelasan Wocoto tidak bisa menjelaskan secara detail. Mohon maaf ya. Nanti semuanya adik-adik ada yang pengen tanya, silakan. Mulai sekarang bertanya pun rapopo. Ya, monggo sing ngerti. Sebelum kita tutup ini, monggo bertanya, silakan. Ora wedi, aku ora medeni. Nggih. Aku ora medeni, ya mau kadang-kadang diyani. Iya lah. Kadang diyani. Terus terang tadi kan sudah dipesan sama Pak Polo. Berarti yang mulai dari kecil sampai remaja, mesti nek kumpulan buat di mana saja, buat di sekolah di desa, mesti orang ngomong-ngomongan karo koncone, tapi sibuk dengan apa? Itulah yang menjadi kendala kita dalam apapun kegiatan. Orang ngomong-ngomongnya apa mau diceritain enggak, gitu. Tapi saya mengharapkan di wilayah ini di dusun Kepuh dan Suro, saya mengharapkan kepada remaja di sini kegiatan posyandu remaja berjalan dengan lancar. Terus saya mengharapkan berpesan pada yang terutama yang pria. Yang pria, aku seneng karo pria kan ini. Ojo terus dia arane lebih detail loh. Aku seneng karo pria. Saya berpesan pada yang pria, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diharapkan. Saya mengharapkan itu, dahulukan ego itu jangan didahulukan. Ojo ojo ngamuk isik. Saya mengharapkan jangan ngamuk dulu yang di nomor 1. Saya mengharapkan ojo ngamuk. Yang perlu ngalih. Saya berpesan itu ya. Ngalah, ngalih, ngamuk ojo. Saya mengharapkan itu pada adik-adik di sini, terutama yang laki-laki. Ojo ngamukan, ngalah, ngalih. Ngalah, ngalih. Itu ya. Ngalah, ngalih, ngamuk ojo. Saya berpesan itu. Itulah itu yang dari saya.
Mungkin ada yang bertanya? Betul? Teman? Biar teko isin. Teman? Ayo putri-putri. Teman? Oh, malah jadi. Buatan saya itu, saya mengharapkan gitu. Ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam penyampaian cepat banget, mungkin kurang kurang berkenan di hati panjenengan dalam tutur kata atau tingkah laku saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas kesediaan panjenengan adik-adik untuk datang ke sini dalam pembentukan posyandu remaja. Sekian dari saya, Gergalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.